Halo sahabatku, sahabat Paham yang saya banggakan, senang bisa bertemu dengan kalian semua pada kesempatan ini, di mana sesi ini kita akan membahas selanjutan dari integral fungsi aljabar pada sesi yang lalu, di mana sesi ini kita akan belajar tentang integral fungsi aljabar untuk integral tak tentu dan integral tertentu. Sebelum saya lanjutkan, bagi sahabat Paham yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah sahabatku, mari kita mulai. Rumus dasar integral tak tentu. Misalkan fungsi fx itu adalah a per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 untuk n tidak sama dengan min 1. Jika kita misalkan turunan dari fx kita tulis dengan simbol d per dx untuk fx, maka definisi ini kita buat simbol baru, misalkan turunannya itu adalah fx. Maka sekarang dapatlah kita tulis turunan dari fx yaitu a per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 adalah fx. Ingat, turunan dari fungsi aljabar yaitu rumusnya n kali x pangkat n kurang 1. Dalam hal ini n nya sama dengan n tambah 1. Sekarang kita turunkan n tambah 1, kita majukan ke depan, kemudian kita kalikan dengan a per n tambah 1. Nah, sekarang hasilnya ini n tambah 1 dengan n tambah 1 ini dibagi, maka hasilnya ini 1. Sisa sekarang di sini adalah 1. Kemudian pangkatnya dikurang 1, n tambah 1 kurang 1, maka ini menjadi n. Sehingga turunan fungsi ini atau fx adalah a kali x pangkat n. Mudah-mudahan turunan fungsi ini sudah dapat dipahami. Kemudian kita lanjutkan. Ingat, integral tak tentu didefinisikan sebagai integral fx dx sama dengan fx tambah c. Nah, kita lihat tadi di sini fx-nya sama dengan ax pangkat n, sedangkan fungsi asalnya atau fungsi yang kita turunkan tadi adalah fx besar, yaitu a per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1. Maka sekarang kita ganti fx sebagai turunan dan fx sebagai fungsi asal, sehingga kita dapatkanlah rumus untuk integral tak tentu adalah integral ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 tambah c, dengan n tidak sama dengan min 1. Sahabat Paham, semoga penjelasan saya ini dapat dipahami dengan baik. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh yang pertama. Contoh 1 bagian A, tentukanlah integral 4x pangkat 3 dx. Mari kita kerjakan. Perhatikan rumusnya di sini, a-nya sama dengan 4, n-nya sama dengan 3. Kita tinggal masukkan ke rumus, a-nya sama dengan 4 berarti 4 per n-nya 3 berarti 3 tambah 1, pangkatnya n tambah 1 berarti 3 tambah 1, ini kita hitung berarti 4 per 3 tambah 1 4, 4 per 4 1, 3 tambah 1 4, sehingga hasilnya ini adalah x pangkat 4. Maka kita dapatkanlah sekarang integral dari 4x pangkat 3 dx adalah x pangkat 4 tambah c. Ingat, tambah c ini mengingatkan kita tentang ini adalah integral tak tentu. Kita lanjutkan contoh 1b, integral 4x dx. Kita lanjut, dalam hal ini a-nya 4, x berarti ini x pangkat 1 berarti n-nya 1. Kita tinggal masukkan ke rumus, berarti 4 per masukkan n 1, 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1, sehingga ini 4 ini 2, 4 bagi 2 sama dengan 2, 1 tambah 1 sama dengan 2, sehingga hasilnya ini menjadi 2x pangkat 2. Sehingga kita dapatkanlah integral 4x dx sama dengan 2x pangkat 2 tambah c. Perhatikan, ini adalah integral tak tentu. Sahabatku, kita lanjutkan contoh 1c. Integral 4 dx. Perhatikan integral 4 dx, supaya kita bisa dapat menemukan x pangkat n-nya, maka ini kita rubah dulu menjadi 4 kali x pangkat 0. X pangkat 0 itu kan 1. Sehingga dalam hal ini kita dapatkanlah a-nya 4, n-nya 0. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, sehingga kita dapatkanlah a 4 per n
0 tambah 1 dikali X pangkat 0 tambah 1. Ini 4 dibagi 1 sama dengan 4, 0 tambah 1 sama dengan 1, berarti X pangkat 1 atau X. Sehingga integral dari 4 dx adalah 4x tambah C. Mudah-mudahan contoh 1 sahabatku bisa memahami dengan baik. Kita lanjutkan contoh 2. Tentukanlah integral 4 per X pangkat 3 dx. Nah, dalam hal ini kita rubah dulu dia ke pangkat negatif. Maka ingat eksponennya, ini menjadi integral 4 kali X pangkat min 3 dx. Nah, dalam hal ini n-nya min 3, a-nya 4. Kita tinggal masukkan ke rumus. Maka integral dari 4x pangkat min 3 dx sama dengan ganti a-nya 4, n-nya min 3, berarti 4 per min 3 tambah 1 x pangkat min 3 tambah 1. Ini kita hitung, sehingga ini 4 per min 2 x pangkat min 2 tambah c, sehingga hasilnya adalah min 2x pangkat min 2 tambah c. Kalau ini nanti kita buat kembali ke dalam bentuk pecahan, maka ini menjadi min 2 per x pangkat 2 tambah c. Saya yakin sahabatku bisa mengubah ini seperti ini menjadi pangkat positif. Kita lihat contoh berikutnya. 2 akar x dx. Nah, terlebih dahulu akar x kita rubah ke pangkat, sehingga ini menjadi 2x pangkat setengah dx. Maka dalam hal ini a-nya sekarang 2, n-nya sama dengan setengah. Tinggal masukkan ke rumus, kita dapatlah a 2 per n setengah tambah 1 x pangkat setengah tambah 1 tambah c. Sekarang ini kita hitung 2 per setengah tambah 1 sama dengan 3 per 2. 2 dibagi 3 per 2, maka hasilnya ini menjadi 4 per 3. Maka kita dapatkanlah hasilnya integral dari 2 akar x dx sama dengan 4 per 3 x pangkat 3 per 2 tambah c. Mudah-mudahan contoh 2b bisa dipahami dengan baik. Kita lanjutkan contoh 3 bagian A. Tentukanlah integral 6 per x pangkat 4 dx. Langkah pertama ini kita jadikan ke pangkat negatif. Maka kita dapatlah sekarang integral 6 kali x pangkat min 4. Maka dalam hal ini n-nya min 4, a-nya 6. Kita masukkan ke rumus. A per n tambah 1 berarti 6 per min 4 tambah 1 x pangkat n tambah 1, yaitu min 4 tambah 1. Hasilnya ini 6 dibagi min 4 tambah 1 min 3. 6 bagi min 3 sama dengan min 2, min 4 tambah 1 sama dengan min 3. Maka hasilnya sama dengan min 2x pangkat min 3 tambah c. Selanjutnya, kalau kita jadikan ke pangkat positif seperti ini, maka hasilnya adalah min 2 per x pangkat 3 tambah c. Kita lanjutkan, tentukanlah integral dari 2 akar x per x kuadrat dx. Nah, ini kita buat menjadi pangkat negatif. Ini kita jadikan ke pangkat setengah, maka kita dapatlah 2x pangkat setengah dikali ini naik ke atas menjadi 2 pangkat. Kita hitung setengah tambah min 2, hasilnya itu adalah min 3 per 2. Maka bentuk ini sama dengan integral dari 2x pangkat min 3 per 2 dx. Nah, perhatikan a-nya 2, n-nya sekarang menjadi min 3 per 2. Kita masukkan ke rumus. Kita dapatkanlah integral dari 2x pangkat min 3 per 2 dx sama dengan, ingat tadi a-nya 2, n-nya min 3 per 2, berarti a per n tambah 1 berarti 2 per min 3 per 2 tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1, berarti min 3 per 2 tambah 1 tambah c. Sekarang kita hitung, 2 dibagi min setengah itu sama dengan min 4, kemudian pangkatnya min 3 per 2 tambah 1 sama dengan min setengah, sehingga hasilnya ini sama dengan min 4x pangkat min setengah tambah c. Selanjutnya, kalau kita jadikan ini ke dalam bentuk positif, maka kita dapatlah min 4 per x pangkat setengah tambah c. Kemudian kita kembalikan ke akar, maka kita dapatlah integral dari 2 akar x per x pangkat 2 dx adalah min 4 per akar x tambah c.
Sahabat EO paham, semoga dengan 3 contoh ini kalian bisa memahami dengan baik dan menerapkan rumus integral tak tentu. Sahabatku, sahabat EO paham, sekarang kita lanjutkan dengan sifat-sifat integral tak tentu. Yang pertama, integral kfx dx itu sama dengan k ini adalah koefisien maju ke depan menjadi k integral fx dx. Sifat yang kedua, integral fx gx dx ini sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Yang ketiga, integral fx dikurang gx dx sama dengan integral fx dikurang integral gx. Supaya bisa lebih paham, mari kita lihat contoh yang keempat. Tentukanlah integral dari 4x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 tambah 3 dx. Nah, perhatikan, berarti ini misalkan fx, ini gx-nya. Maka sekarang kita dapatkanlah sesuai dengan rumus penjumlahan ini, kita dapatlah ini menjadi integral x pangkat 3 dx ditambah integral 3x kuadrat dx ditambah integral 3 dx. Nah, dengan demikian sekarang kita gunakan rumus integral dasar, di mana a-nya di sini 4, n-nya 3. Di sini a-nya 3, n-nya 2. Di sini a-nya 3, n-nya 0. Karena ini dapat dibuat menjadi 3x pangkat 0. Sehingga kita dapatlah sekarang bentuk ini tadi kita rubah menjadi 3x pangkat 0, masukkan ke rumus dasar integral tak tentu, maka kita dapatlah yang pertama integralnya ini adalah a-nya 4, berarti 4 per 3 tambah 1, n-nya 3 dikali x pangkat 3 tambah 1 tambah c1. Ini c1 karena di sini ada 3 kali pengintegralan, maka di sini c1, c2, c3. Kita lanjutkan ke sini, a-nya 3 berarti 3 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 ditambah c2 karena ini pengintegralan yang kedua. Sekarang yang ini a-nya 3, n-nya 0, maka kita dapatkanlah 3 per 0 tambah 3, ini a-nya tadi pangkat 0 tambah 1 ditambah c3 karena ini adalah pengintegralan yang ketiga. Selanjutnya kita hitung yang ini 4 per 3 tambah 1, 4 per 4 sama dengan 1, 3 tambah 1 sama dengan 4, berarti ini sama dengan x pangkat 4 tambah c1, 3 per 1 berarti 3 per 3 sama dengan 1, ini 3, berarti ini menjadi x pangkat 3 tambah c2, yang ini 3 per 1 x pangkat 1 tambah c3, berarti ini hasilnya menjadi 3x tambah c3. Selanjutnya di sini C1, C2, C3 kita jumlahkan menjadi 1, sama-sama konstanta, maka konstanta C1, C2, C3 kita anggap menjadi C. Sehingga integral dari 4x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 tambah 3 adalah x pangkat 4 tambah x pangkat 3 tambah 3x tambah C. Sahabatku, sahabat EO paham, semoga memahami contoh yang keempat, penggunaan sifat-sifat integral tak tentu. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Contoh 4, tentukanlah integral dari 2x pangkat 3 dikali akar pangkat 4 dari x pangkat 5 dikurang 2x dikurang 5 dx. Langkah selanjutnya, ini kita jadikan ke bilangan berpangkat, ini menjadi 2x pangkat 3, ini kita rubah menjadi x pangkat 5 per 4 dikurang 2x kurang 5 dx. Sekarang kita jumlahkan pangkatnya, 3 tambah 5 per 4. 3 ini kita jadikan ke perempat menjadi 12 per 4. 12 tambah 5 sama dengan 17 per 4. Maka bentuknya ini adalah 2x pangkat 17 per 4 dikurang 2x dikurang 5 dx. Selanjutnya masukkan ke sifat-sifat integral tak tentu. Kita dapatkanlah, berarti ini integral ini dikurang integral ini dikurang integral ini, sehingga kita dapatkanlah sekarang integral 2x pangkat 17 per 4 dx dikurang integral 2x dx dikurang integral 5 dx. Kita masukkan ke rumus dasar integral, a-nya 2, n-nya 17 per 4, kita dapatkanlah 2 per 17 per 4 tambah 1, ini n-nya, kemudian ini 2 per ini pangkat 1 berarti 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1. Ini tadi adalah x pangkat 0 berarti n-nya 0, a-nya 5. Kita dapatkanlah 5 per 0 tambah 1 x pangkat 0 tambah 1 tambah c. Sahabatku, c1 dari sini
C2 dari sini, C3 dari sini, kita anggap menjadi 1C, yaitu C yang ini. Sekarang kita tinggal hitung. 2 per 17 per 4 tambah 1, ini 4 per 4, berarti menjadi 21 per 4, sehingga ini 2 per 21 per 4, X pangkat hasilnya ini adalah 21 per 4, dikurang 2 per 1 tambah 1, 2, berarti ini 1 tambah 1, 2, maka ini menjadi X pangkat 2. Dari sini 5 per 1, 5, 0 tambah 1, 1, ini menjadi 5X pangkat 1 atau 5X tambah C. Sehingga kita dapatkanlah hasilnya ini 2 dibagi 21 per 4 ini sama dengan 8 per 21. X pangkat ini kita jadikan pecahan biasa, 21 bagi 4 berarti dapat 5 sisa 1, sehingga ini menjadi 51 per 4 dikurang X pangkat 2 dikurang 5X ditambah C. Sehingga seterusnya kalau kita kembalikan ini ke dalam bentuk akar, maka kita dapatkanlah integral dari sini adalah 8 per 21 X pangkat 5 dikali akar pangkat 4 dari X dikurang X pangkat 2 dikurang 5X ditambah C. Semoga contoh yang 4B dapat dipahami dengan baik. Kita lanjut. Contoh 4C. Tentukanlah integral dari 2X kurang 3 pangkat 2 per akar X dx. Selanjutnya bentuk pembilangnya ini kita kuadratkan, kita dapatlah 2X pangkat 2 sama dengan 4X pangkat 2, 2 kali 2X dikali min 3 sama dengan min 12X, min 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ini kita buat ke pangkat menjadi X pangkat setengah. Selanjutnya ini kita bagi ke sini, ini kita bagi ke sini, ini kita bagi ke sini. Kita dapatkanlah sekarang 4X pangkat 2 dibagi X pangkat setengah, berarti 2 dikurang setengah sama dengan 3 per 2, sehingga bentuk pertama 4X pangkat 3 per 2 dikurang, ini pangkat 1, ini pangkat setengah, 1 kurang setengah sama dengan setengah, sehingga bentuk dari sini min 12X pangkat setengah, 9 per X pangkat setengah menjadi 9X pangkat min setengah dx. Selanjutnya kita gunakan sifat-sifat pengintegralan tak tentu, kita dapatlah berarti ini integral 4X pangkat 3 per 2 dx dikurang integral 12X pangkat setengah dx ditambah integral 9X pangkat min setengah dx. Sekarang kita selesaikan. Dari sini A-nya 4, N-nya 3 per 2. Kita dapatlah A-nya 4 berarti 4 per 3 per 2 tambah 1 X pangkat 3 per 2 tambah 1. Dari sini A-nya 12, N-nya setengah. Kita dapatlah 12 per 1 per 2 tambah 1 X pangkat 1 per 2 tambah 1. Kemudian dari sini A-nya 9, N-nya min setengah. Kita dapatlah 9 yaitu A-nya per N-nya min setengah, jadi min setengah tambah 1 X pangkat min setengah tambah 1 tambah C. 3 per 2 tambah 1 adalah 5 per 2, 1 per 2 tambah 1 adalah 3 per 2, min setengah tambah 1 sama dengan setengah, pangkatnya ini min setengah tambah 1 setengah, setengah tambah 1 3 per 2, 3 per 2 tambah 1 5 per 2. Sekarang kita hitung, 4 dibagi 5 per 2 sama dengan 8 per 5, 12 dibagi 3 per 2 sama dengan 12 kali 2 24 bagi 3 sama dengan 8, 9 dibagi 1 per 2 sama dengan 18 tambah C. Selanjutnya pangkatnya ini kita jadikan ke pecahan campuran, sehingga 5 per 2 sama dengan 21 per 2, 3 per 2 sama dengan 1 per 2. Sekarang pangkat setengahnya ini kita jadikan ke akar supaya kembali ke bentuk soalnya. Yang ini menjadi 8 per 5 X pangkat 2 kali akar X, yang ini menjadi 8X akar X, yang ini menjadi 18 akar X tambah C. Semoga contoh 4C dapat dipahami dengan baik. Kita lanjutkan satu contoh yang terakhir. Tentukanlah integral dari X pangkat 4 kurang 1 dibagi dengan X pangkat 2 dx. Mari kita jawab.
Ini kita jadikan ke selisih 2 kuadrat, ini kita buat menjadi X pangkat 2 pangkat 2, terus satu ini kita jadikan menjadi 1 pangkat 2, maka bentuknya menjadi X pangkat 4 dikurang 1 sama dengan X pangkat 2 pangkat 2 kurang 1. Selanjutnya ini kita jadikan ke selisih 2 kuadrat, ingat selisih 2 kuadrat, A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A kurang B dikali A tambah B, maka ini dapat kita buat menjadi X kuadrat kurang 1 dikali X kuadrat ditambah 1 dibagi dengan X kuadrat ditambah 1. Nah, perhatikan X kuadrat tambah 1 dengan X kuadrat tambah 1 ini saling membagi, hasilnya 1. Maka sekarang ini sisanya menjadi integral X kuadrat kurang 1 dx. Ini kita masukkan ke rumus integral dasar, kita dapatlah A-nya 1, N-nya 2, berarti 1 per 2 tambah 1, X pangkat 2 tambah 1 dikurang X tambah C, maka kita dapatkanlah integral X pangkat 4 kurang 1 dibagi X kuadrat tambah 1 dx adalah sepertiga X pangkat 3 dikurang X ditambah C. Sahabat tahu paham, coba perhatikan khusus untuk integral konstanta ya. Berarti di sini integral min 5, berarti ini sama dengan min 5x, integral min 1 sama dengan min x, berarti kalau integral 2 sama dengan 2x, integral misalnya di sini 4, berarti ini menjadi 4x, misalnya di sini 9, berarti ini menjadi 9x, demikian seterusnya. Sahabatku, sahabat paham, demikianlah penjelasan saya tentang rumus integral tak tentu dan sifat-sifatnya. Semoga dengan contoh-contoh ini kalian sudah dapat memahami dengan baik, menyelesaikan integral tertentu dengan rumus integral tertentu dan sifat-sifatnya. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.